Shalom. Shalom. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat ya? Amen. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu kita benar-benar boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di hidup kita. Walaupun keadaan di sekitar kita hari-hari ini memang boleh dikatakan tidak menentu. Siapa di tempat ini maupun yang ada di rumah yang bisa merasakan damai dalam hidupnya hari-hari ini? Ada? Haleluya. Luar biasa Pak Saragi ya. Semua orang sama-sama khawatir, benar enggak? Banyak orang merasakan, gimana ya nanti hidup saya? Gimana ya nanti masa depan saya? Gimana masa depan anak-anak saya? Ya. Bahkan banyak hal yang menjadi ketakutan kita, menjadikan kita nggak bisa damai. Tetapi hari ini, saya rindu, kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Hari ini, saya mau kita semua melakukan firman Tuhan. Damai di tengah badai. Kalau kita melihat kehidupan kita saat ini, banyak hal yang berubah, banyak hal yang terjadi. Bahkan banyak hal yang menjadikan kita nggak bisa rasa damai, benar nggak? Hari ini saya rindu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahkan saya rindu kita melakukannya dalam kehidupan kita, dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 14. Oke, kita buka bersama Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Banyak orang sering mengkhotbahkan tentang Yeremia 29 pasalnya ayatnya yang keberapa? Paling sering. Tetapi jarang mengambil dari keseluruhan ayat. Hafalkan Yeremia 29 ayat 11? Apa? Rancangan damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan. Tapi saya rindu hari ini, ya. Saya mau kita semua belajar kebenaran firman Tuhan dengan utuh. Kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan bagi bangsa Israel di dalam Yeremia 29 ayat 1 sampai 14 bisa menjadi pedoman kita untuk melewati hidup kita, melewati masa-masa susah hari-hari ini. Oke, saya undang bangkit berdiri. Saya akan bacakan, ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, baca dalam hati, perhatikan baik-baik. Ya. Saya akan bacakan Yeremia 29 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-14. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda, dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel, kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anak-anak laki-lakimu dan carikanlah suami
bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab sejahteranya adalah sejahteramu. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila engkau genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan di segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan. Silakan duduk. Dari ayat-ayat ini saya rindu kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan agar kita bisa damai di tengah badai. Bagaimana supaya mengalami damai sejahtera di tengah badai? Pandemi COVID-19 sudah mengubah banyak hal di hidup kita. Pandemi COVID-19 sudah mengubah banyak sekali apa yang dulu kita bisa kerjakan, hari-hari ini kita bisa kerjakan. Hari-hari ini kita nggak bisa lakukan dengan bebas. Kalau kita melihat di dalam Yeremia 29, Nabi Yeremia itu ada di mana? Kalau Bapak Ibu perhatikan dari suratnya tadi. Apakah Nabi Yeremia ada di pembuangan? Ayo, coba perhatikan tadi. Nabi Yeremia di mana? Di Yerusalem. Nabi Yeremia itu tidak ikut di pembuangan, tapi Nabi Yeremia itu ada di Yerusalem. Nabi Yeremia itu melayani di Yehuda, kerajaan bagian selatan Israel. Israel satu kerajaan, tetapi ketika Salomo sudah tidak menjadi raja, akhirnya mereka pecah jadi dua. Ada Israel Utara, ada Israel Selatan. Israel Utara itu menyebut dirinya Israel, sementara yang selatan itu menyebut dirinya adalah Yehuda. Ya. Dan Israel Utara akhirnya juga hancur. Mereka habis semua. Ya, mereka dijajah oleh Asyur. Israel Selatan akhirnya juga mereka dikalahkan yang terakhir oleh Babilonia. Dan mereka mau tidak mau sebagian dari orangnya yang ada di Yehuda itu diangkut, dibawa ke negeri Babel atau Babilonia. Jadi kalau coba Bapak Ibu bayangkan, coba imajinasikan, kira-kira orang yang ditawan terus dibuang di negeri Babel, kira-kira mereka bisa rasakan damai enggak? Dulu, kita Indonesia dijajah, berapa tahun? 300 berapa? 350 tahun, coba bayangkan. Kita dijajah di negeri sendiri. Oh, kita dijajah di negeri sendiri loh, coba bayangkan. Kalau mereka, orang-orang Yehuda, orang-orang Ibrani ini, dijajah di negeri orang. Enakan mana kira-kira? Sama-sama enggak enaknya. Tapi lebih parah mereka. Mereka itu ibaratnya gini, kayak seseorang dari sini, dia merantau jadi TKW atau TKI,
ya, yang ada di luar negeri, dan mereka di sana mengalami aniaya. Pernah enggak dengar ceritanya TKW, TKI yang di sana dianiaya sama majikannya? Banyak kan? Lebih sengsara. Coba bayangkan, mereka dijajah di negerinya orang lain lagi. Berat, pasti berat. Kalau kita dijajah di negeri sendiri aja berat, apalagi mereka, ya kan? Mereka dijajah karena mereka memang tidak dengar firman Tuhan. Ini sudah terjadi, bahkan Tuhan sudah memperingatkan mereka. Kalau engkau mengikuti ketetapanku, maka kerajaanmu akan kekal. Ternyata mereka nggak ngikuti, akhirnya Tuhan izinkan mereka dijajah. Ketika Israel tidak mendengarkan firman Tuhan, akhirnya mereka dibuang ke Babel. Di dalam pembuangan di Babel itu, melalui Nabi Yeremia, Tuhan berfirman. Tuhan menyampaikan firman-Nya agar umat Israel itu paham apa yang terjadi di hidup mereka. Apa yang sudah mereka alami, apa yang sudah mereka selama ini alami dan mereka rindukan, Tuhan tolong. Hari-hari ini, siapa di antara kita yang tidak menjerit karena COVID-19? Semua orang pasti menjerit. Tuhan kok kayak gini? Usaha saya turun. Ya. Semua hal jadi serba terbatas. Kita ini kayak orang dijajah, bener enggak? Mau ngapa-ngapain sekarang gampang enggak? Susah. Bahkan mau keluar aja harus pakai masker. Kalau enggak kena 250.000. Bener enggak? Iya toh? Coba kalau enggak percaya, nanti di lampu merah, mana Kedung Cuek ini, Bapak Ibu nanti enggak usah pakai masker. Coba jalan ke sana. Pasti disuruh minggir. Karena saya tiap hari lewat sana. Bahkan di mobil itu ditengok gini. Oh, pakai masker enggak? Ya. Saya rindu kita belajar hari ini tentang firman Tuhan ini. Bagaimana supaya mengalami damai sejahtera. Yang pertama, dari ayatnya yang ke-8. Coba Bapak itu perhatikan. Untuk kita bisa mengalami damai, satu kata, yang pertama adalah wani. Wani apa? Hadapi. Terkadang banyak di antara kita yang nggak berani menghadapi kehidupan ini, kenyataan ini. Ini punya bonek ini yang saya pakai ini. Wani. Tapi karena hijau mungkin di online-nya enggak terlalu kelihatan. Coba perhatikan ayat 8. Yeremia 29 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa mereka jangan tertipu oleh nabi-nabi palsu. Ternyata nabi-nabi palsu itu bukan hanya saat ini ada. Banyak enggak sekarang nabi palsu? Banyak. Banyak enggak sekarang yang dikatakan hamba Tuhan bilang, Tuhan berbicara sama saya? Banyak enggak? Banyak. Ciri-ciri nabi palsu ketika dia ngomong, Tuhan berbicara sama saya, tapi ternyata tidak terjadi. Itu bisa jadi kategori nabi palsu. Saya tidak mau ngejudge satu hamba Tuhan atau yang kayak gimana. Tetapi saya mendengar ada satu hamba Tuhan katakan, COVID akan segera berakhir. Ya. Tapi nyatanya hari ini sudah berakhir belum? Akhirnya dia ralat sendiri omongannya. Dia ngomong apa? Sekarang saatnya kita bersembunyi. Sesaat laginya kapan nggak tahu katanya. Ini satu hamba Tuhan besar, bilang begitu. Dan banyak pengikutnya. Saya rindu kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Jangan mudah percaya dengan nabi-nabi palsu. Tapi hadapilah kenyataan dengan berani. Ingat, di ayat 8 ini dikatakan mereka berbicara atas nama Tuhan. Tapi dikatakan Tuhan tidak menyuruh mereka. Banyak orang yang ngomong katanya hamba Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Satu pertanyaan.
Sudah sesuai enggak sama Alkitab? Karena apa? Ini berbahaya. Ketika kita cuma condong kepada hamba Tuhan itu tapi lupa Tuhan, ketika kita cuma condong apa yang dikatakan hamba Tuhan ini mesti benar, kita lupa kembali kepada Alkitab. Ingat, Yeremia 29 ayat 8 mengatakan apa? Banyak nabi palsu. Yeremia menasihatkan agar jangan menghabiskan waktu dengan sia-sia. Dengan kita mengikuti mereka, dengan nabi-nabi palsu, yang akhirnya kita lupa menghadapi hidup ini. Hadapi dengan berani. Ya. Yang terutama sadari. Harus sadar. Kondisi tidak seperti yang dulu. Kita harus sadar. Dan yang lebih utama adalah terima realita. Harus terima keadaannya saya saat ini. Kita harus berhati-hati. Nabi Yeremia mengingatkan, orang Israel, orang Yehuda, ingat toh. Terima kenyataan bahwa kamu itu sudah mengalami ini loh. Jangan kamu dengar nabi-nabi palsu yang ngomong bahwa penderitaan segera berakhir. Belum tentu. Kita punya iman, benar. Penderitaan akan berakhir kapan? Terserah Tuhan. Itu yang benar. Jangan kita dengarkan terus kita ngomong, pasti besok berakhir. Belum tentu. Tuhan bisa nggak kalau umpamanya mengubahkan COVID-19 ini besok selesai? Bisa enggak? Bisa. Tapi itu bukan yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin agar kita sadari, kita hadapi hidup ini, dan kita terima realitanya bahwa kita sekarang kondisi COVID-19. Ya. Tuhan inginkan bahwa kita sadari bahwa Tuhanlah yang punya rencana, Tuhan yang punya kehendak, bukan manusia. Kalau kita kehendaknya apa? Pengennya besok selesai, semua baik-baik saja. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan melalui apa yang kita alami, kita diubahkan. Amin. Bukan situasi yang berubah, tapi kita yang diubahkan. Tapi banyak di antara yang dikatakan hamba Tuhan, mengiming-imingi untuk keuntungannya sendiri. Bahkan saya melihat beberapa video, mengatakan, ayo saatnya COVID-19, kasih persembahan yang banyak agar diberkati. Itu berbahaya loh. Akhirnya mereka tanpa pikir panjang, tanpa mereka melihat kemampuan dirinya, mereka berikan persembahan. Kalau bukan Tuhan yang suruh, jangan. Karena banyak ya yang notabene dikatakan hamba Tuhan cari keuntungan. Banyak. Tapi saya rindu kita sadari, kalau kita memang Tuhan gerakkan kasih-kasih, gak usah hitung-hitungan. Tapi memberi itu harus berdasarkan apa yang kita miliki, apa yang Tuhan beri di hidup kita. Bukan diada-adakan. Oke, yang kedua, poin 2 adalah berani bertahan. Ayat 5a. Coba perhatikan ayat 5a, di situ dikatakan apa? Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Ini berarti bahwa Tuhan ingin umat Israel yang sedang mengalami penjajahan itu, mereka mulai hidup secara normal. Atau dikatakan new normal. Boleh punya iman? Boleh. Tapi ingat, Tuhan berikan kita hikmat. Ya, kadang orang lupa. Dia terlalu beriman, lupa berhikmat. Dia terlalu punya hikmat tapi lupa iman. Kita harus balance dalam hal ini, ya. Kita harus punya hikmat, juga punya iman.
Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menjaga hidup kita, tapi kita pun harus juga melakukan bagian kita. Hidup di dalam pola hidup yang baru atau new normal. Tuhan inginkan umat Israel, sekarang kamu tenango, buatlah rumah bagimu. Ini jelas firman Tuhan mengatakan. Demikian juga firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Hiduplah di dalam kondisi yang baru, dengan cara hidup yang baru, mengikuti new normal. Ingat, firman Tuhan itu selalu bisa kita pakai di dalam segala zaman. Ya, jadi jangan dipikir terus, firman Tuhan itu sudah nggak berlaku. Ya, hari ini saya rindu firman Tuhan melalui Yeremia ini mungkin ya mengingatkan kepada orang-orang Yahudi saat itu bahwa mereka jangan terlena dengan nabi-nabi palsu. Sekarang kamu tenango, tata hidupmu, hiduplah dengan kebiasaan yang baru. Dulu di Israel bisa bebas mereka, dulu di Yerusalem mereka bisa bebas kegiatan, mereka bisa dengan bebas mereka beribadah. Kalau dijajah, di Babel mereka bebas tidak beribadah. Ada yang pernah dengar ceritanya? Termasuk siapa? Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Mereka pun beribadah. Gimana caranya? Mereka berkumpul di... Enggak, mereka di rumah sendiri-sendiri. Karena di zaman mereka dijajah. Saat ini pun kita beribadah terbatas. Cuma 30 orang. Ya, kita harus mulai menyesuaikan. Ibadah pun online. Tapi tantangannya kalau online itu sering tidak fokus. Ya, bahkan sering ditinggal kemana-mana. Yang penting kan aku dengerin. Bener gak? Yang penting kan itu suaranya bunyi, saya bisa melakukan hal yang lain. Jangan, kalau ibadah ya ibadahlah. Ya. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa percaya bahwa Allah mengendalikan situasi, bertahan. Hari-hari ini, mari kita tetap bertahan. Jangan nyerah. Jangan kita berpikir yang negatif. Ingat, Tuhan menyertai. Ketika Tuhan perintahkan orang Yehuda membuat rumah, itu juga mengindikasikan bahwa Tuhan menyertai mereka. Kalau Tuhan izinkan ada COVID-19, ingat, Tuhan menyertai kita. Janji Tuhan itu apa sih sebenarnya? Apakah janji Tuhan itu kita kaya raya? Nggak pernah sakit? Atau semua urusan kita beres? Enggak. Janji Tuhan yang pasti itu adalah Tuhan menyertai. Bertahan, tidak menyerah, dan percaya kepada Tuhan. Kata percaya kepada Tuhan ini penting. Banyak orang dibilang, aku percaya, aku yakin. Tapi dia belum sepenuhnya percaya. Karena orang percaya itu juga menyerahkan apa yang dia di hidupnya. Dia benar-benar berserah. Ya kan? Makanya ada beda antara orang menyerah dan berserah. Kalau orang menyerah itu pasif, kalau berserah itu aktif. Jadi orang percaya kepada Tuhan, yang dikatakan percaya kepada Tuhan itu, selain dia yakin, dia juga melakukan apa yang menjadi keyakinannya. Makanya ada quote juga yang mengatakan bahwa kita harus berdoa untuk apa yang kita lakukan, dan kita pun harus melakukan apa yang kita doakan. Ya, kita berdoa untuk apa yang kita kerjakan, dan kita mengerjakan apa yang sudah kita doakan. Ini penting. Banyak orang cuma berdoa tanpa melakukan. Banyak orang melakukan tanpa berdoa. Oke, yang ketiga. Ini poin terakhir, cuma ada 5 bagian. Berani berjuang. Coba perhatikan ayat 5b sampai yang ke-6. Yang pertama, berjuang apa? Merencanakan masa depan. Hari ini jangan nyerah, tapi berjuanglah merencanakan masa depan kita. Dunia belum
berakhir. Bapak Ibu Saudara, dunia itu belum berakhir. Hidup harus terus berlanjut. Makanya kita harus berjuang untuk merencanakan masa depan. Jangan kita berpikir yang sekolah. Ya, yang sekolah, jangan kita berpikir, percuma aku sekolah. Toh nanti ijazahnya nggak kepake. Kata siapa? Kita nggak pernah tahu. Tuhan nanti selesaikan COVID ini sampai kapan? Siapa tahu kalian nanti lulus sekolah, terus COVID ini berakhir. Berakhir dalam artian sudah ada obatnya, sudah ada vaksinnya. Makanya jangan males-malesan kalau belajar. Rencanakan masa depan kalian. Oke? Jangan terus ada, saya dengar berita, Bapak Ibu juga mungkin dengar, karena COVID berkepanjangan, akhirnya diputuskan ngapain? Nikah. Ada enggak? Dengar enggak beritanya itu? Karena terlalu lama di rumah, akhirnya anak sekolah dua-duanya menikah. Percuma saya sekolah, mending lebih baik menikah. Ada di sini yang kayak gitu? Enggak ya? Jangan. Rencanakan masa depan kita. Seperti umat Yehuda tadi, orang Israel. Ya. Perhatikan di situ baik-baik. Tanamilah kebunmu, makanlah hasilnya. Terus apa? Nikahkanlah, menikahlah. Itu sudah terjadi belum? Belum, tapi akan. Ya kan? Menikahlah, perintah untuk menikah. Nikahkanlah. Jadi Tuhan ingin di tengah pandemi COVID-19 ini, rencanakanlah masa depan Anda yang mau nikah. Rencanakanlah, oke? Jangan dipikir, COVID enggak bisa nikah. Kata siapa? Bisa enggak COVID kita nikah? Sangat bisa. Yang penting diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mau pesta bisa enggak? Bisa, online saja pestanya. Enak toh? Makanannya tinggal dikasih kirim via WA. Gojekin makanannya. Iya. Oke? Bisa. Rencanakanlah masa depan. Buat yang kerja juga, rencanakan masa depan. Jangan nyerah. Tapi berpikirlah ke depan, rencanakan masa depan. Yang kedua, kita berjuang apa? Berkontribusi yang positif. Coba perhatikan ayat 7. Di situ dikatakan apa ayat yang ke-7? Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Terus ada yang lebih hebat lagi apa di situ? Ya, berdoalah. Di tengah COVID-19 kita harus berjuang untuk punya kontribusi yang positif. Kontribusi yang positif. Di situ dikatakan berusahalah untuk mengusahakan kesejahteraan. Dan berdoa. Sudahkah kita berdoa untuk bangsa kita di tengah COVID-19 ini? Ingat dikatakan, kesejahteraan kota itu, kesejahteraan bangsa ini juga kesejahteraan kita. Ayo, berapa di antara kita yang sudah berdoa untuk bangsa kita? Ataukah lupa? Yo kalau Jumat pasti berdoa kan? Di gereja. Enggak tiap harinya. Ingat firman Tuhan ini. Kalau kita enggak berdoa untuk bangsa kita, berarti kita sudah enggak melakukan firman loh. Kalau kita tidak punya kontribusi yang positif, kita juga tidak melakukan firman. Kontribusi yang positif contohnya Anda pakai masker. Saya pakai masker. Kita semua pakai masker. Itu juga kontribusi yang positif loh. Benar enggak? Makanya ya, perintah memberikan slogan apa? Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Itu kontribusi yang positif loh. Jangan dipikir, ya. Jangan dipikir itu enggak positif. Positif itu. Tapi memang ada beberapa di antara kita. Kemarin saya ke customer, beliau seorang bule, beliau dari Australia. Mungkin di antara yang sering lihat YouTube, tahu anaknya itu Londo Kampung. Mr. Jokovic.
sebenarnya Jeff COVID atau siapa itu namanya. Saya kemarin ketemu papa mamanya dia tinggal di Kupang, di daerah Kupang Surabaya, belakangnya Widya Kartika. Begitu masuk, saya pakai masker, dia ngomong, oh enggak ada COVID di sini, Mas, lepas saja. Saya cuma berpikir, iya itu iman Anda. Tapi saya juga harus pakai hikmat. Ya, ada di antara kita, mungkin yang nggak percaya kalau COVID itu ada. Mungkin yang dengar di rumah pun ada beberapa di antara kita yang nggak percaya bahwa ada COVID. Salah enggak? Enggak apa-apa. Tapi ingat, jangan pernah kita jadi batu sandungan buat orang lain. Ya, boleh kita punya iman bahwa nggak ada COVID, boleh. Tapi ingat, ketika kita melakukan satu hal, ya, menurut iman kita, tapi kita melanggar satu firman Tuhan, kita pun salah di situ. Ya, kita harus punya kontribusi yang positif. Kita pakai masker, orang lain enggak tersandung hidup kita. Ketika kita nggak pakai masker, ada satu atau dua orang terkadang, ini ya apa sih orang ini? Wong Kristen kok kayak gini? Kok nggak jadi berkat? Ya, ayo, miliki kontribusi yang positif. Bangun hubungan yang baik, ya, dengan orang lain. Berjuang di tengah pandemi ini. Ya. Yang ketiga, ini yang lebih penting. Fokuslah kepada Allah. Ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9 dikatakan di situ banyak nabi palsu. Terus yang ke-9 coba perhatikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Fokus kepada Tuhan. Nabi-nabi palsu di antara orang Ibrani mengatakan bahwa mereka akan berada di sana selama beberapa tahun saja. Tetapi berapa tahun mereka ada di pembuangan? 70 tahun. Coba bayangkan. 70 tahun orang Israel dia berada di pembuangan. Tapi nabi-nabi palsunya ngomong apa? Oh, sebentar lagi kok selesai. Jangan fokus kepada perkataan orang, tapi fokuslah kepada firman Tuhan. Oke, agar kita tidak terjebak. Banyak orang yang tersesat karena kebanyakan apa? Baca Alkitab? Oke, ada dua hal. Banyak orang tersesat karena sering dengerin khotbah dibanding baca Alkitab. Dan gak ada orang tersesat karena banyak membaca Alkitab. Nanggap Bapak Ibu? Nanggap enggak kira-kira? Banyak orang tersesat itu karena dengerin khotbah, bukan karena baca Alkitab. Karena Alkitab gak mungkin menyesatkan. Kenapa? Karena kalau khotbah itu penafsirannya orang. Benar enggak? Banyak orang ya, ketika menyampaikan firman Tuhan, ya, banyak saya melihat dan saya banyak belajar. Tuhan berbicara kepada saya melalui ayat ini. Bahwa Tuhan gini. Ingat, Tuhan berbicara kepada semua orang, bukan hanya kepada hamba Tuhan. Makanya banyak baca Alkitab. Boleh dengerin khotbah, boleh. Tapi juga baca Alkitab, agar kita nggak mudah disesatkan. Ya, banyak orang tersesat karena kebanyakan dengerin khotbah tanpa baca Alkitab. Ya, fokus kepada Allah, jangan fokus kepada nabi-nabi palsu. Ayat 10 dan 11, ini poin keempat. Ingat janji-janji Allah. Ini banyak sering kali diartikan yang macam-macam. Ayat 10 dan 11, sebab beginilah firman Tuhan. Apabila genap 70 tahun. Ini dinubuatkan. Kalau nubuat itu pasti terjadi. Kalau nabi palsu ngomong, pasti nggak terjadi. Karena banyak
yang dikatakan nabi-nabi palsu itu ngomongnya, oh nanti kayak gini, itu hanya berdasarkan prediksi. Bahkan sering kata hati, bukan kata Tuhan, tapi kata hati, dan dia sampaikan bahwa Tuhan berbicara. Makanya, fokus kepada Tuhan. Aku akan menepati janjiku kepadamu mengembalikan engkau ke tempat ini. Kata rancangan, coba di ayat 11. Rancangan damai sejahtera. Kata rancangan damai sejahtera banyak sekali terkadang diterjemahkan bahwa rancangan damai sejahtera berarti nggak ada permasalahan. Kata damai sejahtera di sini itu berbicara bukan kita tanpa masalah. Ada satu ilustrasi yang dulu pernah saya sampaikan bahwa ketika damai itu seperti seekor burung, dia di tengah batu karang, meskipun banyak ombak, dia tetap bisa bernyanyi, dia tetap bisa itulah damai. Iya toh? Meskipun banyak masalah, tapi kita tetap bisa bersuka cita, itulah damai. Banyak orang berbicara kalau banyak hartaku, aku damai. Kata siapa? Sekarang banyak harta tambah pusing enggak? Pusing. Mau saya taruh mana ini harta saya? Kalau enggak punya harta pusing enggak? Tambah pusing. Kata siapa enggak pusing? Tapi banyak harta enggak punya harta, kalau kita bisa damai, kita bisa sukacita, itulah damai. Damai itu enggak bisa dibeli, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang bisa beli damai? Tapi kalau ke Bali, Bapak Ibu bisa beli air kedamaian. Tahu air kedamaian? Tahu enggak? Kalau di Bali nanti Bapak Ibu tanya, biasanya ada di warung-warung dekat itu, beli air kedamaian. Apa? Arak Bali. Itu air kedamaian menurut mereka. Saya juga sempat kaget kok waktu ke sana. Air kedamaian, apa ya saya pikir. Walah, arak Bali ternyata. Jangan ditiru loh ya. Nanti di sana beli air kedamaian. Ini anak-anak pang yang sering tahu istilah ini. Ya. Jadi itu. Kata damai ini penting. Rancangan. Ingat, rancanganku, bukan rancanganmu. Ini yang seringkali ayat ini dipakai. Oh tenang saja, Tuhan punya rancangan yang indah buat kita. Benar. Tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Ya. Oke. Ini yang terakhir. Poin yang terakhir. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Poin terakhir ini bisa terjadi kalau kita punya Yesus kita. Segala yang saya paparkan di atas tadi itu bisa terjadi dan bisa ada di hidup kita kalau kita punya Yesus. Ingat. Ya, ingat, ketika kita cari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan mau nemui itu kalau kita punya Yesus. Ada satu dosen saya mengatakan kalau orang mengatakan punya Yesus itu ada beberapa hal. Ada Yesus inside, ada beside, ada Yesus outside. Ada Yesus di dalam, ada Yesus di samping, ada Yesus di luar. Kita yang mana? Mungkin di antara kita atau yang dengar hari ini, ya. Apakah kita punya Yesus? Ataukah Yesus kita cuma di samping? Atau Yesus cuma di luar? Ingat, orang Kristen itu belum tentu dia sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Jangan-jangan dia cuman agamanya Kristen. Agamanya Kristen. Ingat, agama itu cuman ada di mana? Di KTP. Di luar negeri ada enggak agama? Cantumin di KTP? Enggak ada. Cuman ada di Indonesia, agama dicantumin di KTP. Di kotak-kotakan. Ya. Ingat, Yesus harus ada di dalam kita. Yesus inside.
Bukan beside, bukan outside. Tapi Yesus inside. Ketika Yesus ada di dalam kita, janji firman Tuhan, Yeremia 29 ayatnya yang ke-12 sampai 14 bisa digenapi. Ketika kita cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan mendengar. Bahkan pemulihan terjadi seperti orang Israel. Ketika mereka bertobat sungguh-sungguh, Tuhan mendengar mereka. Hari ini, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah ada Yesus di hidup kita? Boleh kita mengatakan aku percaya Yesus Tuhan. Setan pun tahu dan setan percaya bahwa Yesus Tuhan. Tapi sudahkah ada Yesus di hidup kita? Ketika ada Yesus di hidup kita, maka kita bisa damai di tengah badai. 3 hal tadi yang kita perlu kerjakan agar kita punya damai di tengah badai. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Hadapi. Yang kedua, bertahan. Yang ketiga, berjuang. Jadi 3 hal ini. Untuk kita bisa mengalami damai di tengah badai, kita harus wani hadapi. Wani apa? Wani bertahan. Wani berjuang. Berjuangnya 5 hal tadi. Saya undang kita semua bangkit berdiri.